Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Dikisahkan dalam buku Zubdatul Qasas bahwa satu saat Nabi Musa alaihissalam berdoa dan memanggil Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur. Dalam doanya Nabi Musa beberapa kali memanggil Allah Subhanahu wa taala dan beberapa kali pula Allah Subhanahu wa taala menjawab panggilan tersebut. Yang menarik adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan panggilan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam panggilan yang pertama, Nabi Musa memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ilahal muti'in wal arifin, wahai Tuhan orang-orang arif dan orang-orang yang taat. Ketika Nabi Musa memanggil dengan panggilan itu, Allah Subhanahu wa taala menjawab labbaik. Labbaik ini adalah sikap siaga penuh dan siap untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Biasanya labbaik ini diucapkan oleh jemaah haji atau kita mendapat panggilan dari orang tua. Kalau kita dapat panggilan dari orang tua, biasanya orang-orang menjawabnya labbaik. Labbaik sekali lagi adalah panggilan untuk siap siaga yang penuh. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil ya ilahal muti'in wal arifin, dia menjawab labbaik. Kemudian Nabi Musa Nabi Musa memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ilahal muhsinin, wahai Tuhan orang-orang yang berbuat baik. Dalam panggilan atau dalam jawabannya Allah Subhanahu wa taala menjawab labbaik, aku siap memenuhi panggilan dan perintahmu. Kali yang ketiga Nabi Musa alaihissalam memanggil Allah Subhanahu wa taala ya ilahal asin, wahai Tuhan ahli-ahli maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya labbaik, labbaik, labbaik. 3 kali Allah menjawab labbaik kepada panggilan Nabi Musa ketika dia memanggilnya dengan panggilan ya ilahal asin. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ini membuat takjub Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah apa yang terletak pada jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil ya ilahal alamin, ya ilahal arifin, Allah hanya menjawabnya sekali, ya ilahal muhsinin, Allah hanya menjawabnya sekali, dan ketika dipanggil ya ilahal asin, Allah menjawab 3 kali. Jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, innal arifin yu'awwaluna ala ma'rifatihim, bahwa sesungguhnya orang-orang arif itu bisa menaruh harapan kepada pengetahuan dan ilmu mereka, dan ilmu itu yang akan mengantarkan dia kepada kemuliaan. Orang-orang arif bisa mengandalkan ilmu, pengetahuan atau ma'rifat mereka kepadaku. Kemudian wal muhsinina ala ihsanihim wal muti'ina ala ta'atihim, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, itu juga bisa mengandalkan kebaikan mereka, amal soleh mereka, dan orang-orang yang taat bisa mengandalkan ketaatan mereka kepadaku, karena aku tidak akan menghilangkan hal-hal yang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwa Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka akan mendapatkan kebaikan dari amal perbuatan mereka. Akan tetapi al-asin laisa lahum siwaya, kata Allah. Orang-orang yang maksiat, mereka tidak memiliki siapapun kecuali aku. Fa in yai'asu minni fabiman yaludun. Kalau mereka orang-orang maksiat ini, orang-orang ahli maksiat ini putus asa dariku, lalu kepada siapa lagi mereka akan menggantungkan harapannya? Hari ini kita adalah orang-orang yang ahli maksiat, dan kita akan meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Dalam satu kisah, Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, bagaimana sih rasanya kalau kamu mengadakan perjalanan, lalu di tengah padang pasir, tiba-tiba untamu kabur dan membawa perbekalanmu. Engkau sudah mencarinya ke sana kemari, tapi kamu tidak menemukannya, tidak bisa menemukan dan mengembalikan unta tersebut. Kau cari dan kamu sia-sia. Dalam kondisi seperti itu, setelah kamu mencarinya berkali-kali, tiba-tiba unta itu datang dengan membawa perbekalan yang masih lengkap. Bagaimana perasaanmu pada saat itu? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tentu saja kami merasakan kebahagiaan. Setelah kami putus asa mencari ke sana kemari, lalu tiba-tiba unta itu datang, kami akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kata Rasulullah, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melihat hambanya yang tersesat, hambanya yang telah hilang, lalu dia kembali dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menyediakan dirinya lebih banyak dan lebih memperhatikan mereka. Tentu saja catatannya, kita juga jangan menjadi orang-orang ahli maksiat, karena Allah juga tidak suka. Tapi kepada orang ahli maksiat, orang yang beristighfar kepada dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perhatiannya. Jangan sampai, kata Allah, mereka putus asa dan mereka tidak tahu lagi kemana menggantungkan harapannya. Pada hari kelima bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah supaya kita dimasukkan menjadi orang-orang yang ahli istighfar. Dalam doa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ja'alni fihi minal mustaghfirin waj'alni fihi min ibadikas sholihin al-qanitin waj'alni fihi min awliyaikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan di bulan ini aku termasuk di antara orang-orang dan hamba-Mu yang memohon ampunan, dan jadikan aku sebagai hamba-Mu yang soleh dan setia. Jadikanlah aku di antara awliya-Mu yang dekat dengan sisi-Mu, dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang paling pengasih di antara semua yang mengasihi. Mudah-mudahan Allah menerima istighfar kita dan menjadikan kita sebagai ahlul mustaghfirin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.